Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Di video kali ini saya akan berbagi dua resep bolu yang sangat-sangat enak, bikinnya mudah sekali. Ini memanfaatkan bahan-bahan yang ada, dan dua bolu ini punya dua rasa yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, tonton sampai selesai ya teman-teman. Langsung saja ke resep yang pertama. Kita akan membuat camilan yang sangat enak ya. Ini dari pisang yang sudah kematangan, kita manfaatkan menjadi camilan untuk keluarga. Langsung saja ke proses pembuatan. Kita siapkan bahan-bahannya. Ini ada pisang, bisa jenis apa saja. Ini kebetulan ada pisang moli ya, saya ini kecil-kecil. Lalu terigu, telur, mentega yang dicairkan, gula, dan vanili. Haluskan pisangnya. Ini bisa dengan ulekan atau dengan gelas plastik seperti ini, biar lebih cepat ya. Ini cara ini dihaluskan, tidak terlalu halus pun tidak apa-apa ya, biar masih ada tekstur rasa pisangnya ya. Seperti ini mudah banget bikinnya, nggak perlu waktu lama, tapi hasilnya enak banget. Ini lalu kita siapkan satu buah telur, satu butir ya maksudnya, satu butir telur, lalu tambahkan dengan gula pasir, kita aduk. Tidak usah terlalu lama, sampai tercampur saja ya. Ini benar-benar cepat, mudah ya, tidak perlu banyak waktu. Lalu tambahkan vanili, kalau tidak ada bisa di skip ya teman-teman. Jadi ini tidak perlu bahan khusus, misalnya nggak punya baking powder, nggak punya apa, ini pasti jadi ya. Tambahkan pisang, jadi ini tanpa pengembang apapun, tanpa bahan-bahan yang aneh-aneh. Biasanya kan kalau kita mau ngolah sesuatu, kalau lihat di resepnya ada misalnya baking powder atau baking soda, terus kita tidak punya, jadi malas kan nanti buatnya. Ini dengan bahan-bahan yang ada di rumah, yang semua pasti bisa ya teman-teman. Ini seperti terigu, telur, umumnya ada di setiap dapur ya. Ini tambahkan terigu, dicampur, dikocek-kocek seperti ini ya. Kalau tidak ada whisk, bisa menggunakan garpu atau sendok ya, bisa saja. Ini pokoknya dengan alat seadanya, dengan bahan yang sederhana juga. Ini tambahkan mentega yang sudah dicairkan. Kalau teman-teman tidak ada mentega, bisa menggunakan minyak ya. Pokoknya bahan yang ada di dapur masing-masing ya. Tidak usah mencari-cari atau sengaja gitu ya mau beli dulu, karena ini judulnya juga memanfaatkan bahan yang sudah kemungkinan tidak terpakai ya. Ini jadi tidak usah menyiapkan bahan lainnya yang susah-susah. Ini sudah seperti ini, kita siapkan loyang, olesi dengan mentega, atau kalau tidak ada bisa diolesi dengan minyak ya. Jadi fungsinya biar nggak lengket aja gitu nantinya. Ini loyang kecil saja saya gunakan karena pisang yang adanya juga pun sedikit ya teman-teman. Ini tinggal kita masukkan adonan yang tadi ya, sudah disiapkan, masukkan ke dalam loyangnya. Ini tanpa takaran dengan timbangan ya, ini cuman dengan sendok saja. Jadi tidak ada lagi alasan buat nggak ada timbangan atau nggak ada mixer. Ini semua pun bisa ya, hanya tinggal kemauannya saja ya teman-teman. Kunci utamanya lawan malas. Apalagi ini sehat ya untuk cemilan anak-anak dan keluarga. Ini bisa juga dijadikan sebagai ide untuk takjil ya. Ini semuanya masukkan seperti ini ya. Ini sayang bahan-bahan yang menempel di wadahnya, kita bersihkan dengan spatula biar semuanya terpakai ya teman-teman, sampai benar-benar bersih ya, tidak ada yang tersisa di wadahnya. Sudah seperti ini, kita ratakan dulu ya dengan spatula biar tidak bergelombang-gelombang.
Seperti ini, sangat mudah sekali. Ini sudah jadi, siap untuk dikukus. Dihentak-hentakan dulu ya, biar tidak ada udara yang terperangkap. Kita siapkan kukusan. Kalau sudah panas kukusannya, baru kita masukkan ini adonannya ya. Dikukusnya pun tidak terlalu lama, cukup 15 menit. Udah jadi ya. Ini ditutup dulu dengan kain ya teman-teman, agar nanti uap airnya tidak menetes ke adonan ya. Seperti ini. Lalu baru kita kukus kurang lebih 15 menit. Ini setelah 15 menit kita lihat, kita cek apakah sudah matang, dan ini sudah matang. Kita siapkan piring, lalu kita balik, mudah sekali kan membaliknya. Sudah jadi seperti ini. Ini aromanya sangat enak ya. Ini tinggal kita potong saja selagi hangat. Ini cocok sekali dijadikan untuk menu takjil, atau kalau hari-hari biasa ini bisa banget dijadikan untuk ide bekal sekolah buat anak ya teman-teman. Ini empuk banget seperti ini, tanpa pengembang apapun hasilnya bisa seperti ini ya teman-teman. Ini bisa ditambahkan 1 buah ceri untuk hiasan ya, jadinya seperti ini. Untuk resep yang kedua, kita akan membuat cake dari labu kuning. Ini enak banget, lembut, tidak seret di tenggorokan, tanpa bahan pengembang apapun ya. Jadi ini lebih sehat dan lebih alami juga. Tapi hasilnya tidak kalah empuk ya, ini empuk banget dan mengembang juga. Langsung saja kita ke proses pembuatan. Kita potong dulu labunya. Ini masih banyak ya stok labu di rumah, jadi kita terus olah saja tentang labu kuning ini ya. Mungkin sepekan ini temanya akan terus labu kuning ya, menghabiskan labu yang ada di rumah. Karena labu kuning ini banyak sekali ya manfaatnya. Ini banyak mengandung vitamin A, jadi bagus untuk kesehatan mata. Banyak vitamin K juga untuk kesehatan tulang, tinggi asam folat untuk ibu hamil ya, biar bayinya cerdas. Lalu tinggi antioksidan dan vitamin C, jadi bisa menjaga kesehatan jantung, meningkatkan imunitas tubuh, menurunkan risiko kanker juga bisa. Lalu tinggi serat, jadi baik untuk diet. Lalu tinggi asam amino, terutama triptofan untuk kualitas tidur yang lebih baik ya. Ini juga bagus untuk kulit dan mengandung banyak beta karoten ya. Ini setelah dipotong-potong labunya kita kukus. Ini setelah selesai dikukus, kita kupas labunya. Ini kita timbang berat labu setelah dikukus ya, dan setelah dikupas kulitnya. Kita gunakan 300 gram labu yang sudah dikukus. Jadi bukan labu mentah ya pas di gramnya, tapi labu udah dikukus dan udah dikupas kulitnya. Nah seperti ini sampai 300 gram. Lalu kita siapkan untuk penumbuknya. Ini saya gunakan gelas plastik seperti ini. Teman-teman boleh menggunakan ulekan gitu ya. Tapi jangan di blender ya teman-teman, karena kalau di blender nantinya akan banyak mengeluarkan air ya. Jadi cukup dibejek-bejek seperti ini. Ini sudah cukup seperti ini. Kita tinggal siapkan bahan yang lainnya. Ini ada 4 butir telur, ada mentega atau margarin, tepung terigu, dan gula. Pertama-tama kita campurkan dulu gula pasir dan margarinnya ya. Saya ini menggunakan margarin agar lebih ekonomis. Lalu kita mixer dengan kecepatan rendah dulu, pelan-pelan ke sedang dan ke tinggi ya teman-teman. Kita mixer sampai gula sama margarinnya tercampur dan adonannya berubah warna ya, menjadi putih, lebih putih gitu.
dan lebih mengembang. Nanti kalau sudah agak mengembang, kita baru tambahkan bahan-bahan yang lainnya. Nah, seperti ini. Kalau bisa, kalau mixer itu searah ya teman-teman. Jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini udah mengembang, kita masukkan labu yang sudah dihaluskannya. Semuanya saja seperti ini. Lalu kita mixer kembali. Ini sebenarnya nggak pakai mixer pun bakalan bisa ya. Cuman prosesnya agak lama saja mengocoknya, jadi agak bakal lebih lama itu ya teman-teman. Nah, ini setelah labunya tercampur, baru nanti kita masukkan telur ya teman-teman. Jadi telurnya tidak di awal ya, tapi labunya dulu. Ini salah satu trik agar nanti labunya tidak mengendap di bawah ya kalau terakhir. Jadi labunya benar-benar udah tercampur rata. Nah, ini baru kita masukkan telur. Sebagian dulu ya, kan ada 4 telurnya, kita masukkan 2 dulu biar gampang tercampurnya. Nanti kalau sudah tercampur, baru kita tambahkan sisanya. Kalau menggunakan mixer duduk ini akan lebih mudah ya teman-teman. Jadi tidak usah dimatikan mixernya, tinggal masukkan saja. Karena saya menggunakan mixer tangan, jadi harus dimatikan dulu ya. Nah, ini 2 lagi kita tambahkan, lalu kita mixer kembali. Ini dengan kecepatan sedang atau tinggi ya teman-teman, tidak apa-apa, sampai benar-benar tercampur ya telurnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau labu terakhir, takutnya labunya tidak tercampur ya, jadi nantinya akan mengendap di bawah atau bantat gitu ya. Jadi labunya dari awal saja sebelum telur. Nah, terakhir baru kita masukkan tepung terigu protein sedang ya. Kita aduk-aduk dulu seperti ini agar terigunya tidak berterbangan. Baru kita nyalakan mixernya. Kita mixer kembali sampai semuanya tercampur rata ya teman-teman. Ini tidak usah terlalu lama juga ya, karena tidak akan bertambah mengembangnya ya. Jadi misalnya mengembang gimana, cuman sampai tercampur rata saja ya semuanya. Ini pinggirannya kita bersihkan dulu, karena ini pinggirannya kalau tidak diginiin jadi tidak tercampur rata ya. Masih banyak terigu yang menempel di pinggir-pinggir, atau mungkin mentega juga ya, atau margarin. Nah, ini kita campur kembali, di mixer kembali sampai benar-benar tercampur rata. Nah, ini kita siapkan loyangnya, kita oles dengan margarin, lalu kita baluri dengan tepung terigu agar nanti pas mengeluarkannya tidak menempel ya. Jadi ini bakalan mudah sekali mengeluarkannya. Teman-teman juga bisa menggunakan baking paper ya kalau ada. Kalau tidak ada, bisa dengan cara ini saja. Kita masukkan adonan kuenya ke dalam loyang. Ini sambil kita panaskan oven ya. Jadi nanti ini siap, ovennya juga sudah siap. Dihentak-hentakan agar mengeluarkan udara yang terperangkap, baru kita oven. Ini masih menggunakan oven tangkring, jadi harus dipindahkan ya, di atas lalu ke bawah. Dan ini kurang lebih 40-45 menit. Kita coba lihat, kita tes apakah ini sudah matang atau belum dengan tusuk sate seperti ini. Dan ini ternyata sudah matang, sudah tidak menempel di tusuk satenya ya. Jadi bisa kita angkat ya teman-teman. Kunci keberhasilan memanggang di oven tangkring adalah sering
bolak-balik ya, atas bawah atau digeser-geser ya, biar matangnya merata. Ini setelah beberapa menit kita diamkan, setelah agak dingin, tidak terlalu panas, kita keluarkan dari loyang seperti ini. Dan ini gampang banget keluar dari loyangnya ya. Lalu kita balikkan ke piring seperti ini untuk disajikan ya teman-teman. Ini hasilnya bagus banget. Ini tidak bantat ya, dan ini wanginya sangat harum. Dan kita lihat isinya. Ini saya sudah coba resep ini beberapa kali. Ini labunya kerasa banget ya, karena penggunaan labunya cukup banyak ya, lebih banyak daripada terigunya. Jadi labunya kerasa dan ini lembut banget ya. Nah seperti ini. Ini lembut banget, tidak seret di tenggorokan. Pokoknya teman-teman wajib coba ya, apalagi yang pemula. Insya Allah ini anti gagal ya teman-teman. Selamat mencoba, terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.